Jadi tahap manusia ini untuk menjadi insan adalah untuk jalan pulang. Tapi ketika kita yang merasa sholat, merasa berzikir, itu yang diazab di dalam tubuh. Oh, masa Allah Ta'ala yang berzikir, masa Allah Ta'ala yang sholat, masa Allah Ta'ala yang berbuat begini-begini. Iya, urip itulah, hayat itulah kenyataan Allah. Tapi kenyataan Allah bukan Allah, tapi tiada lain sifatnya. Bukan kita yang berzikir. Mana dalilnya? La haula wa la quwata illa billah. Selain belajar ma'rifat, pelajari 50 aqaid, pelajari sifat 20 wajib bagi Allah Ta'ala. Kita cukup dibatin, oh tauhidul af'al. Tidak boleh dizahirkan, itu tidak beradab. Bayangkan, es batu dengan air itu satu wujud, dua nama. Ini kan masih teori yang kita bilang. Apapun yang kita bicarakan di sini semuanya teori. Sadarkan saja, musadarkan sampai fana berulang-ulang. Nanti akan ada wahyu, apa namanya, ilham. Jadi bedakan dulu Adam dengan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saya kira semua pasti merasakan apa yang saudara-saudara rasakan. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan hati itu, dari mana sih asal mula kejadian kita? Kemudian kita ini mau ngapain ke sini? Kemudian kita ini mau ngapain? Terus mau kemana sih sebenarnya? Jadi sebelum mati betulan, artinya mati hissi, kita betul-betul harus mati maknawi. Karena kalau mati maknawi inilah yang disebut berpulang ke rahmatullah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimaujudkan, diadakan, kemudian harus pulang kembali sebelum batas tempo ajal itu. Jadi bagaimana kita mengembalikan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita tahu tujuan kita di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk ma'rifatullah, kemudian menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita, tapi untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, bukan kita dengan Allah. Jadi khalifah itu pengganti, seperti yang konten-konten kita sebelumnya kita bilang bahwa khalifah itu artinya menggantikan sifat-sifatnya Allah, menggantikan Allah, menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang manusia yang tidak lolos untuk menjadi insan. Jadi tahap manusia ini untuk menjadi insan adalah untuk jalan pulang. Ketika dia sudah pulang ke akuan Adam tiadanya itu, yang buta, yang bisu, yang tuli, dikembalikan bahwa yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang semuanya Allah, berkelakuan, berkendak semuanya dalam pandangan sir, maka dia dikatakan insan kamil, insan yang sempurna. Ada petunjuknya insan kamil mukamil, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus sebagai nabi akhir zaman atau pemimpin umat akhir zaman. Maka semua ada khalifahnya masing-masing, semua ada keyakinannya masing-masing. Bagaimana kita itu dalam berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ada petunjuknya masing-masing. Jadi tergantung saudara-saudara bagaimana nanti menyikapinya, bagaimana kita mengambil metode itu banyak sekali. Semua daripada guru-guru di akhir zaman ini membahas daripada metode. Kita jangan pernah menyalahkan metode-metode yang tidak sependapat dengan hati nurani kita, karena masing-masing punya rahasia, masing-masing punya jalannya masing-masing. Yang penting satu dalam tujuan, satu rasa, satu wujud, satu keyakinan, satu akidah. Meskipun juga tidak satu keyakinan, tidak satu rasa, yakinlah bahwa semua orang-orang yang berjalan akan sampai kepada tujuannya. Karena semuanya hakikatnya pasti berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti di tengah jalan tersesat sedikit, kemudian balik lagi, atau kadang tersesat selamanya, ada juga yang seperti itu. Ini secara thoriqoh, secara jalan. Maka dalam membina, dalam memimpin, guru mursyid itu harus menunjukkan kendaraan yang dimana kendaraan itu pernah dia pakai. Kemudian dia memberikan kendaraan itu kepada saudara-saudaranya dan untuk berjalan sendiri, mengarungi samudra yang tanpa batas, mengarungi sendiri, diberikan kendaraannya, mengarungi sendiri, dikasih tahu ini remnya, ini ininya, ini setirnya, belok kanan kirinya, supaya sampai dalam ketujuan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah
berbeda dengan orang yang sadar Allah dengan orang yang tidak sadar Allah. Bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Maksudnya apa? Maksudnya hatinya itu seperti hidup dan seperti mati. Hatinya yang mati, hatinya yang hidup. Jadi ketika sudah seperti itu, sadar Allah, maka itulah disebut orang yang hidup pada hakikatnya. Bukan orang yang hidup, tapi Allah Ta'ala yang bersifat hidup. Begitupun orang yang merasa dirinya berzikir, orang yang merasa dirinya ada, maka itulah sebenarnya orang-orang yang mati dalam hakikat. Nah, kita menjelaskan ini dalam hakikat, dalam syariat juga. Jadi meskipun kita punya rumah mewah, mobil mewah, istri 40, istri 50, istri 5, 6, 7, tapi ketika hati kita ini mati, maka itu seperti tidak ada gunanya. Itu bedanya jauh antara langit dan bumi. Orang yang sadar Allah dan orang yang tidak sadar Allah. Makanya harus memahami hakikat daripada siapa di balik hakikat itu. Maka baginda Rasulullah SAW dalam mi'rajnya beliau melihat daripada orang-orang yang berzikir. Kemudian bersabda beliau, tidak ada amalan yang seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya selain daripada zikrullah. Zikrullahnya ini dengan kesadaran. Jadi tidak ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada azab kubur selain daripada zikrullahnya ini. Itu pengalamannya. Apa makna daripada zikrullah? Jadi jangan pernah dikatakan zikrullah itu hanya berlafaz saja, hanya la ilaha illallah, Allah Allah. Kemudian kita yang merasa berzikir, tidak. Yang selamat itu, yang tidak diazab dalam kubur, dihisab semua, itu kita yakini bahwa Allah Ta'ala yang menggerakkan itu. Allah Ta'ala yang pada hakikatnya Allah Ta'ala yang berzikir, Allah Ta'ala yang sholat. Itu yang tidak dihisab. Tapi ketika kita yang merasa sholat, merasa berzikir, itu yang dihisab, itu yang diazab di dalam kubur. Itulah perkataan para ulama-ulama sufi, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang perlu diketahui. Karena kalau kita salah dalam kesadaran, meskipun amalan kita banyak, meskipun kelihatannya kita beramal kebaikan, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena apa? Ada kesyirikan. Allah Ta'ala itu maha pencemburu, tidak mau diduakan. Makanya mujaddid para akhir zaman itu untuk mengembalikan, memperbarui iman, memperbarui semua syariat thariqah hakikat ma'rifat, bukan untuk mengubah, tapi mengembalikan kepada para wali dahulu, seperti para wali dulu, seperti tabi'in dulu, seperti sahabat dulu, dan seperti amalan-amalannya Nabi Muhammad SAW dan amalannya para nabi sampai hingga Nabi Adam. Untuk mengembalikan kesadaran itu, untuk memberantaskan kesyirikan. Jangan pernah kita yang berzikir, tapi yang berzikir itu Allah melalui wujudnya. Siapa wujudnya? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang laisa kamitslihi syai'. Nur Muhammad itu tidak berbentuk, Nur Muhammad itu tidak berupa. Nur Muhammad itu mana? Ini yang hayat ini masuk ke dalam menjadi nyawa. Itu Nur Muhammad. Kemudian kenyataan Nur Muhammad itu ada pada batang tubuh. Jadi pahami itu. Pahami, Allah itu mewujudkan dirinya pada Nur Muhammad. Allah itu yang kosong maha ruang, kemudian mewujudkan dirinya Nur Muhammad masih laisa. Nur Muhammad mewujudkan lagi dirinya menjadi Nur Muhammad yang zahir, dinamakanlah Adam, insan. Itu. Jadi inilah menghilangkan kesyirikan. Karena dosa syirik, maaf, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali syirik. Ini dalam Al-Quran. Maka banyak panglima-panglima tauhid di akhir zaman, banyak prajurit-prajurit tauhid akhir zaman untuk memberantas daripada kesyirikan-kesyirikan yang ada. Jangan pernah meyakini sesuatu apa-apa yang mampu memberikan manfaat, mampu memberikan mudarat selain daripada Allah. La nafi'a illallah. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali Allah. La mudarra illallah. Tidak ada yang mampu mendatangkan mudarat kecuali Allah. Ini menghilangkan kesyirikan. Jadi sifat utama manusia adalah la haula wala quwata illa billahnya kepada Allah. Jadi seperti itu.
masa Allah Ta'ala yang berzikir, masa Allah Ta'ala yang sholat, masa Allah Ta'ala yang berbuat begini-begini. Iya, Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tidak berupa, tidak berwarna, tidak bisa dirasa-rasa. Itu Allah Ta'ala maha ruang, sehingga mewujudkan nurnya, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad batin. Ahmad dinamakannya Ahmad atau Nur Muhammad batin, ini yang hayat. Jadi hayun tadi menzohirkan dirinya, menyatakan wujudnya pada hayat. Hayat ini menyatakan dirinya pada insan, pada si Adam itu, batang tubuh. Sehingga nampaklah Nur Muhammad itu bergerak. Karena Nur Muhammad itu laisa kamitslihi syai'. Nur Muhammad itu tidak berbentuk, tidak berjisim, tidak bertempat. Ini Nur Muhammad itu hanya tunggal, hanya esa. Paham? Kelihatannya banyak. Itulah nyawa, itulah Rasulullah, itulah Nur Muhammad Rasulullah, itulah kenyataannya Allah. Oh, berarti Allah itu seperti manusia? Salah kamu ngomongnya. Kamu itu Nur Muhammad yang mana? Nur Muhammad itu Rasulullah SAW. Yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah ini, ruh semesta alam ini, yang kelihatannya kita banyak karena masuk ke sini ke wadah ini, tapi hakikatnya satu, meliputi luar dalam. Tidak di atas, tidak di bawah, kanan kiri, atas, depan belakang. Jadi tunggal. Makanya napas itu hanya satu sebenarnya, cuma kelihatan banyak karena banyaknya wadah. Ruh juga begitu. Oh, kalau di bawah air bagaimana, Mas? Dia bukan bernapas. Makanya di dalamnya ruh itu, di dalamnya napas itu loh. Meskipun ikan itu bernapas melewat insan, di dalamnya itu apa? Jadi ruh itu kan sebenarnya ada lagi di dalamnya hayat itu. Nah, yang hayat itulah, meskipun hayat itu dikatakan insan itu tidak bernapas dengan oksigen dan sebagainya, kan bukan oksigen yang dibahas, bukan juga napasnya, tapi di dalam baliknya napas itu, halusnya itu ada hayat di situ, ada urip di situ, ada hidup di situ. Itulah yang maksud. Itu yang berzikir itu, itulah urip, itulah hayat, itulah kenyataan Allah. Tapi kenyataan Allah bukan Allah, tapi tidak lain sifatnya. Jadi Allah itu yang dinamakan zat yang wajib wujudnya kepada urip, si hayat. Hayat ini zat yang disifati menjadi sifat hayat, masuk ke dalam tubuh menjadi nyawa, naik turun dia nafas, ketika berpikir dia menjadi kehendak, ketika berkuasa dia menjadi kuasa, kita bisa menggerakkan. Kelihatannya kita, ini mau dikembalikan, ini yang mau dikembalikan haknya Allah, sifatnya Allah. Jadi jangan pernah kita mengatakan la ilaha illallah sementara akunya kita yang berzikir di situ, akunya si Adam. La yazkurullah illallah, tidak ada yang berzikir kecuali Allah. Bila kita masih berzikir berarti tidak ikut Rasulullah. Ya, kalau kita yang berzikir berarti kita ini belum sempurna mengikuti Nur Muhammad Rasulullah. Karena Rasulullah itulah, Nur Muhammad inilah yang memberi syafaat untuk kita bisa bergerak dan sebagainya. Inilah kenyataan wujudnya Allah Ta'ala, Nur Muhammad ini Rasulullah. Maka perlu dipahami yang secara hakikat ini loh ya. Jangan sampai kita ini pada hakikatnya sebenarnya manusia, kita ini haram ada, Allah Ta'ala wajib ada, manusia haram ada. Berani menyatakan, kenapa? Karena memang 20 sifat wajib bagi Allah itu sifat 20, nomor satunya itu nafsianya itu Allah itu wajib ada, mustahil Allah tidak ada. Yang tidak ada itu yang kita, yang Adam ini loh, haram ada. Manusia itu haram ada, haram manusia ada. Ini sifat 20 mustahil bagi Allah, itu kita, itu sifat kita itu loh, si Adam. Ain ya, ain dal mim, ain dal alif mim, Adam. Ini yang tiada, ini manusia ini. Jadi zohir batin ketika sudah tiada, siapa? Zohir batin itu siapa? Batinnya Allah, tiada lain, kenyataan Allah. Zohirnya adalah wujud khoyal. Wujud khoyal ini bayangan daripada wujud hakiki, tapi dia juga, cuman tidak bisa dikatakan dia, tapi tiada lain. Itulah karena batin kita ini daripada zat Allah, makanya diyakini
Ketika diri zohir ini telah kita mengetahuinya, mengenalnya, kelihatannya kita ya, itu kita hilangkan wujud sangka-sangka itu. Tidak dihayalkan, dihilangkan bahwa alam semesta ini sebenarnya pada hakikatnya itu diadakan, itu tidak ada pada hakikatnya. Bayang-bayang, fana, hancur alam semesta ini, tubuh kita ini hancur. Jadi kita pandang diri zahir kita bukan lagi sebagai rambut, mata, berjisim, berkulit, berdarah, berdaging, bukan. Tapi pandang ini yang laisa, yang Nur Muhammad itu diri zahir sekarang. Kemudian diri batin ini pandanglah itulah daripada zat Allah. Jadi zat menyaksikan sifat. Kemudian kita bercermin di situ. Kelihatannya kita, tapi dia sendiri yang bercermin, dia sendiri yang melihat dirinya, dia sendiri yang menyaksikan dirinya, dia juga yang berzikir, dia juga yang memandikan dirinya, dia juga yang istinjakan dirinya, dia juga yang menyolatkan dirinya, dia juga yang sholat melalui nurnya. Bukan kita yang berzikir. Mana dalilnya? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak bergerak sebesar zarrah pun illa bismillah, kecuali dengan Allah, kecuali atas Allah, kecuali atas izin Allah Ta'ala. Ini sudah jelas. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ini mayat. Ini mayat. Kenapa bisa bergerak? Karena ruh yang bergerak. Siapa ruh? Kembali pulang kepada surah Al-Isra ayat 85. Tidak menyimpang kita dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Apa? Nur Muhammad itu ruh. Ruh itu urusanku, ruh itu sifatku, ruh itu tiada lain daripada aku. Ruh itu pada hakikatnya Allah, kenyataan Allah, sifat Allah, wujudnya Allah. Ini bernama Muhammad. Muhammad batin. Siapa di atas ruh? Siapa di atas ruh? Siapa di atas Nur Muhammad? Zat wajibal wujud, zat Allah, diri Allah Ta'ala, diri yang maha suci, diri yang maha ruang. Jadi maha ruang itu bukan ini dulu, ini hayat, masih Nur Muhammad ini sebelum, setelah ini Nur Muhammad. Di baliknya Nur Muhammad inilah Nur ilahi, zat ilahi, diri sebenar-benarnya diri. Ini ada di luar, ada di dalam, tapi tidak di luar, tidak di dalam. Makanya Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak berjisim. Allah Ta'ala itu tidak seperti sesuatu. Allah Ta'ala itu bukan seperti manusia, bukan seperti apa-apa. Itu harus dipahami itu. Jangan sampai kita mengira menzohirkan Allah Ta'ala, zohir kepada sesuatu, kemudian kita mengatakan, oh Allah itu ini. Oh itu sangka-sangkamu saja. Jadi pelajari juga, selain belajar ma'rifat, pelajari 50 aqoid, pelajari sifat 20 wajib bagi Allah Ta'ala. Maka ketika kita berzikir la ilaha illallah, bukan lagi kitanya di situ kesadarannya, kelihatannya kita, tapi Allah Ta'ala sendiri melalui sifatnya. Sifatnya itu wujudnya, kenyataannya bernama Nur Muhammad, bernama Ahmad. Ketika dia zohir, Muhammadnya Muhammad zohir, itulah diri zohir. Itu yang muhaddas. Yang diri batin inilah yang sesungguhnya. Diri batin ini adalah Nur Muhammad atau Ahmad atau Nur Muhammad batin. Nur Muhammad batin siapa? Nyawa ini siapa? Tidak lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini siapa? Sifat Allah. Sifat ini apa? Kenyataan. Kenyataan ini apa? Wujud ini apa? Wujudnya siapa? Wujudnya zat, diri Allah Ta'ala. Ini sudah sampai situ. Di atasnya zat itu tidak bisa lagi disebut. Diam sediam-diamnya, itu Rabbul Izzati yang kita bilang di konten-konten sebelumnya. Jadi jangan sampai lagi kita ini kalau sudah tahu, jangan ada lagi wujud-wujud kita di situ. Jangan sampai dicurangi Allah Ta'ala, jangan sampai dicuri, jangan sampai dirampas. Itu peribahasa untuk mendekatkan paham. Kalau tidak ada contoh, bagaimana mau mengambil paham? Begini ceritanya. Tidak bisa kita kalau tidak dikasih contoh, tidak dikasih ini. Sebenarnya ilmu ma'rifat ini tidak disebut-sebut. Ilmu tauhid ini tidak disebut-sebut. Ini ilmu dalam, tidak bisa dizohirkan. Cuma karena namanya belajar, nanti kalau sudah paham diam.
Tidak bisa kita mengatakan misal ya sudah paham tauhidul af'al ya. Tauhidul af'al itu maksudnya Allah itu maha tunggal dari segi af'alnya, asma'nya, sifatnya, zatnya. Kemudian ada orang yang berbuat jelek, berbuat buruk, jangan katakan itu dari Allah. Akui itu kesalahan orang itu karena kenapsuan orang itu, karena dikendalikan syaitan. Meskipun kita tahu hakikatnya tunggal tiada lain, tapi jangan disebut dalam zohir ini loh. Kita cukup dibatin, oh tauhidul af'al. Tidak boleh dizohirkan, itu tidak beradab. Tidak beradab kepada Allah. Ini rahasia yang harus kita jaga. Kecuali kalau dalam belajar bisa disebut. Tapi kalau dizohirkan ini tidak bisa. Batal langsung ma'rifat itu batal. Batal tauhid batal. Karena tidak menjaga kesucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat keburukan jangan sandarkan kepada Allah. Secara syariat kita akui, kita istighfar, kita berdosa. Akui saja, Allah Ta'ala suka itu. Allah Ta'ala beri pengampunan melebihi daripada apa saja. Ditambah rizkinya, diberkahi maksudnya. Semuanya dicukupi kebutuhannya dengan seperti itu. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak di dalam, tidak di luar dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala itu Al-Muhit, maha segala sesuatu. Jadi zohir dan batin itu di dalam kekuasaan zat Allah. Makanya Allah itu tidak bertempat, tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu yang baharu maksudnya. Yang baharu ini adalah tajallinya, itu tidak sesuai. Jadi yang disandarkan kepada Allah ini, nama Allah itu yang itu zat. Di baliknya sifat Nur Muhammad ini, di baliknya ini loh. Di baliknya ini. Jadi bukan ini, bukan yang di dalam, belum. Di baliknya itu, di dalam lagi, masuk lagi ke dalam. Karena kalau kita ke dalam ini masih nyawa, masih ruh. Bukan itu, ruh itu masih sifatnya, di dalamnya lagi. Itu di dalamnya lagi. Itu baru zat Allah, tunggal. Seperti kita ini ikan, ya kan? Seperti kita ini ikan. Kemudian ini air. Air inilah wujudnya, wajhullah. Air inilah wujudnya, yaitu sifatnya Allah. Zat, tapi yang disifati inilah yang dimaksud zat wajibal wujud inilah. Zat wajibal wujud. Ini hayat tapi di baliknya zat wajibal wujud itu zat maha suci. Itulah Allah Ta'ala. Inilah kepahaman ahlul ma'rifah, ahlul mukasyafah. Dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Maka bagaimana kita bisa lupa lawan Allah kepada Allah? Kita bisa sadar, tidak sadar maksudnya. Padahal dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Bagaikan es batu dengan air. Air, es batu. Es batu, air. Bayangkan, es batu dengan air itu satu wujud, dua nama. Iya kan? Sama dengan beda nama aja. Bedanya karena sudah tajalli. Padahal pada hakikat kembalikan es, cairkan es menjadi air. Jadi air itu bernyata kepada es batu, tapi sebenarnya tiada lain kan? Coba direnungi itu deh, air dengan es batu, pasti sudah paham. Tapi yang dikatakan Nur Muhammad itu ini yang tidak bertempat, yang sifat Allah itu. Itu. Jadi jangan disalahpahami. Menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa? Kamu itu otakmu yang mana? Pikirnya Nur Muhammad itu yang mana sih? Iya, Nur Muhammad yang zohir ini memang alam semesta ini, jambatan tubuh. Tapi yang kita maksud nih sifat Allah itu yang ini. Tuh bernyata kepada yang ini juga, yang wujud khoyali. Tapi pada hakikatnya wujud khoyal ini tidak ada. Karena dia diadakan, sesuatu yang diadakan kan hakikatnya tidak ada. Bayang-bayang. Jadi begitu, itu harus kita betul-betul pahami. Jadi mungkin begitu saudara-saudaraku. Kita bukannya mengajari, bukan sebagai mursyid, bukan sebagai tuan guru, bukan sebagai kiai, bukan siapa-siapa. Kita bergabung di grup juga, itu hanya bersaudara. Pergi ke sini juga ke tempat kita itu saya tidak mengatakan bahwa itu berguru semua, tidak ada. Kita bersaudara. Ibarat saya ibaratkan, ibaratnya begini.
saya punya motor Supra ya misal, atau saya punya motor Ninja, yang lain itu sudah punya motor masing-masing. Dia punya motor Supra, ada yang motor Mio, ada yang motor motor Suzuki, motor Yamaha ya. Saya pakainya Ninja. Mereka mau coba motor Ninja, saya ajari pakai motor Ninja misalkan. Ataupun mungkin juga mereka sudah punya Ninja, dia kesini juga mau coba motor ini. Ninjanya bagaimana sih? Jalurnya bagaimana? Nanti remnya bagaimana? Gasnya bagaimana? Caranya prakteknya bagaimana? Nah, nanti kalau sudah kita dikasih kendaraannya, kita tinggal pakai mau kemana. Itu ibarat seperti itu. Jadi tidak ada mengatakan bahwa kita juga sudah hebat mengendarai motor Kawasaki Ninja, kita juga tidak mungkin jatuh lagi di jalanan. Tidak ada ini, tidak ada jaminan saudara-saudara. Tidak ada jaminan bahwa kita yang berbicara dan sebagainya sudah praktek, belum tentu. Ini kan masih teori yang kita bilang. Apapun yang kita bicarakan di sini semuanya teori. Kapan itu jadi praktek? Ketika dipraktekkan. Ada secara khalwat bersunyi-sunyi, ada secara beramai-ramai. Sekarang pun seandainya panjenengan semua menonton ini dalam kesadaran Nur Muhammad, zat yang menyaksikan kepada sifat, itu sudah mempraktek namanya. Justru inilah yang paling sulit. Makanya ada latihan sejam dalam kelambu, 2 jam dalam kelambu, ada 1 minggu dalam kelambu, ada 10 hari dalam kelambu. Suluk itu perjalanan spiritual macam-macam. Ada yang suluk caranya perjalanannya 10 hari dalam kelambu, ada yang caranya di jalanan, ada macam-macam. Ada yang jalan 1 tahun tanpa uang, macam-macam itu suluk itu perjalanan spiritual. Jadi tergantung daripada caranya, metodenya, tanpa kita menyalahkan motor-motor lain, pendapat-pendapat lain. Jadi seperti itu. Bukan jadi guru kasihan kodong, bukan jadi mursyid kodong kasihan. Ya meskipun memang secara syariat memang ya ada, kita tidak menafikan itu. Memang diberikan ijazah di dalam Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah untuk mentalkin, untuk membaiat, kemudian di jalur Nur Muhammad memang ada secara syariat. Tapi kita ayo deh ikhwan saudara, karena seperti baginda Nabi juga kan tahu sendiri, tidak pernah mengatakan muridku ndak, sahabatku pasti kan. Umat akhir zaman tidak pernah dibilang murid-muridku nanti di akhir zaman, santri-santriku nanti di akhir zaman. Tidak, saudaraku kata Rasulullah. Ini yang kita mau teladani. Jadi ketika nanti sudah paham di situ, jalan sendiri. Sudah ditunjukkan ini loh motornya Kawasaki Ninjanya, ini loh Nur Muhammad. Mesrakan. Ketika ada pikiran apa, mending diam, sadarkan saja, musadarkan sampai fana berulang-ulang. Nanti akan ada wahyu, ilham. Ini jalan sendiri. Di situ semua ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan akal kita ini. Lebih baik kita diam, musyadahkan, berkholwat, baik itu duduk-duduk santai, ada tata caranya yang begini dan sebagainya, macam-macam. Daripada kita berpikir langsung kita sadarkan. Zat menyaksikan sifat. Itu nanti akan ada jawaban yang paling menancapkan kita punya keyakinan itu. Isbatul yakin, langsung mengalami langsung. Jadi bukan cerita yang dicerita. Itu tadi mungkin begitu saudara-saudaraku. Saya dengan Andi Rahmat Abdullah, mudah-mudahan semuanya kita diberkahi, semuanya dari umurnya, semuanya ini bicara syariat. Jadi yang berdoa itu Rasulullah Nur Muhammad, yang berzikir itu Rasulullah Nur Muhammad, semuanya, bukan lagi si Adam. Seperti itu saudara-saudara. Sehingga ketika Adam ini sudah lenyap, betul-betul sudah hilang rasa-rasa Adam kita itu merasa ada, kita sudah lebur terus di penyaksian zat dan sifat, maka si ain ini tadi menjadi alif dal mim, Allah dalil Muhammad. Inilah yang dimaksud khalifah Adam ini. Al khalifatul ula Sayyidina Adam. Adam alif dal mim. Beda ain dal mim. Beda ya. Ain dal mim itu ada Adam tiada. Jadi kalau pakai ain di depannya, dal mim itu tiada. Tapi kalau alif dalil Muhammad, alif dal mim, itu Adam, itu khalifah, insan. Paham? Jadi begitu. Jadi bedakan dulu Adam dengan Adam. Adam itu tiada, itulah kita, nafsi jiwa, prasangka, perasaan yang selalu mau
mengandalikan, mengakui merampok haknya ruh, padahal ruh yang berkelakuan, berbuat, berkuasa, melihat dan sebagainya. Ruh ini adalah sifatnya ini namanya Muhammad ini adalah kenyataan daripada zat Allah. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.